netizen, berjumpa kembali bersama saya Uli dan Saya Bella. Kali ini saya sangat spesial karena saya ditemenin sama Bella. Jadi Bella akan selalu menemani kita setiap hari di Jumat. Dalam acara Navy Morning, kita akan membicarakan seputar kegiatan tentang TNI Angkatan Laut nih Uli. Ya, menarik sekali ya Bella. Nah ngomong-ngomong nih Uli nih, cuaca hari ini sepertinya terlihat mendung ya Uli ya? Iya Bella, namun meskipun mendung, saya tetap semangat untuk menjalani hari-hari karena di situasi pandemi ini kita tetap harus semangat untuk menjalani aktivitas Bella. Seperti di Papua, ada 200 remaja asal Papua yang telah dilantik menjadi Bintara dan Tamtama yang sekarang sedang melaksanakan on the job training di Ko Armada 3. Ya, membuktikan bahwa masyarakat Papua itu juga sangat berprestasi Bella. Ya, penasaran? Yuk kita lihat yuk. TNI Angkatan Laut berhasil mendidik dan melatih 200 putra-putri asal Papua menjadi Bintara dan Tamtama remaja TNI Angkatan Laut yang selanjutnya akan menempati penugasan pertama sebagai pengawal kapal perang Republik Indonesia dan staf di Komando Armada 3. Sebagai bekal awal penugasan, Bintara dan Tamtama remaja TNI Angkatan Laut ini melaksanakan on-the-job training selama 1 bulan yang dibuka secara resmi oleh Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto di Dermaga Mako Ko Armada 3, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Menurut Pangko Armada 3, on-the-job training ini merupakan sarana dan upaya untuk melatih para prajurit Bintara dan Tamtama remaja TNI Angkatan Laut Sorong, serta sebagai sarana pembekalan meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam hal kepedulian, jujur, tanggung jawab, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Ya itu tadi Bella membuat inspirasi bagi kita sebagai pemuda penerus bangsa Bella. Ya benar sekali Uli, makanya nih netizen kalau mau join the Navy to see the world, bergabunglah bersama Angkatan Laut. Ya benar sekali Bella. Nah Uli ngomong-ngomong nih masalah join the Navy to see the world nih. Apa tuh Bella? Di Surabaya ada kegiatan Komandan Pus Penerbal memberangkatkan Satgas Maritim Unifil. Ya itu berangkat ke luar negeri gitu ya? Iya benar sekali. Ya mari kita lihat sama-sama. Komandan Pos Penerbal Laksamana Muda TNI Edwin memimpin upacara pelepasan Satuan Tugas Maritim TNI Konga 27M Unifil tahun 2021 di Apron Museum Tower Pos Penerbal Lanudal Juanda. Dalam misi perdamaian PBB ini, kru heli Satgas MTF Konga 27M Unifil tahun 2021 akan berangkat ke Libanon sebagai perwakilan Indonesia yang membawa 9 personil sebagai kru heli HS-4206 dari jajaran Pus Penerbal yang akan bergabung dengan KRI Sultan Iskandar Muda 367 sebagai Duta Bangsa Indonesia. Satgas ini mengemban misi yang penting untuk menunjukkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia dan sebagai wakil negara Indonesia dalam keikutsertaannya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Ya Uli, semoga prajurit TNI Angkatan Laut yang berangkat dalam Satgas Maritim Unifil dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar dan aman dan kembali ke tanah air juga dengan aman dan lancar. Amin Bella. Ini mereka berangkatnya ke luar negeri pakai apa nih kira-kira Bella? Kalau TNI Angkatan Laut pastinya menggunakan kapal perang Republik Indonesia ya Uli. Iya, tahu nggak Bella? Kalau TNI Angkatan Laut sekarang punya kapal perang baru nih. Oh iya, kapal perang apa tuh Uli? Ya Bella, baru-baru ini Komandan Lantamal 7 Kupang mengukuhkan KRI Eskolar 871 yang masuk ke dalam jajaran Satrol Lantamal 7 Kupang. Ya benar sekali Uli. Ya mari kita saksikan bersama. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa, mengukuhkan KRI Eskolar 871 masuk dalam jajaran kapal Satuan Patroli Lantamal 7 di Dermaga Mako Lantamal 7, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat sandar di Dermaga Mako Lantamal 7 Kupang, KRI Eskolar 871 disambut dengan tarian Tominuku dan pengalungan kain tenun khas NTT oleh Komandan Lantamal 7 Kupang kepada Komandan KRI Eskolar 871, Mayor Laut Pelaut Robert Darius Sidke. Nama KRI Eskolar 871 diambil dari nama ikan yang memiliki habitat hidup di kedalaman laut 100 meter, yang memiliki nama lain yaitu ikan gindara. Dengan filosofi ikan eskolar yang hidup di samudra serta kelincahan ikan eskolar dalam menjelajahi laut lepas, diharapkan KRI Eskolar 871
dapat menjadi kapal pengawal samudra yang tangkas dengan prajurit-prajurit yang terampil sehingga mampu melaksanakan pertempuran laut, anti udara, pertempuran kepulauan, serta melaksanakan patroli laut dan melaksanakan fungsi search and rescue. Gimana Bella, kapalnya keren kan? Keren banget Uli. Jadi pengen berlayar juga besok kita ke Lantamal 7 Kupang ya Bella? Ya benar sekali Uli. Ternyata nih prajurit TNI Angkatan Laut juga banyak melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh personil Lantamal 13 Tarakan yang melaksanakan donor darah nih Uli bersama dengan PMI Kota Tarakan. Ya, menarik sekali ya Bella untuk kita simak. Ya, betul sekali. Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat dan membantu persediaan darah Palang Merah Indonesia Kota Tarakan, personil Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan mengikuti kegiatan donor darah di kantor PMI Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, kegiatan donor darah ini dilaksanakan sebagai wujud peran aktif prajurit TNI Angkatan Laut dalam membantu kegiatan sosial dan kemanusiaan yang termasuk dalam kegiatan operasi militer selain perang. Ya Uli, di masa sulit seperti ini kita selaku prajurit TNI Angkatan Laut harus selalu siap membantu melakukan kegiatan kemanusiaan seperti donor darah yang baru saja dilakukan oleh personil Lantamal 13 Tarakan. Nah Uli, tentu saja selain kegiatan kemanusiaan nih, kita juga harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah benar sekali Bella, seperti yang dilakukan oleh Lantamal 14 orang, di mana Lantamal 14 orang ini menerima wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran Nasional Bella. Seperti apa nih Uli nih kegiatannya? Ya, langsung aja kita lihat sama-sama. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Brigjen TNI Marinir Markos, menerima secara simbolis 500 eksemplar Kitab Suci Al-Quran dari Direktur Badan Wakaf Al-Quran Nasional, Heru Binawan, di Gedung Aula Markas Komando Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Dan Lantamal 14 Sorong berharap penyerahan Al-Quran ini dapat memberikan motivasi bagi prajurit agar semangat membaca Al-Quran. Selain itu, Al-Quran tersebut juga akan didistribusikan ke masjid seputaran Komplek TNI Angkatan Laut atau musola di Kota Sorong dan satuan di bawah jajaran Lantamal 14 Sorong. Ya, semoga dengan adanya wakaf tersebut bisa menambah keimanan prajurit Lantamal 14 Sorong kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bella. Ya benar sekali Uli, tentunya juga prajurit TNI Angkatan Laut Nah, ya. pastinya Bella. Ya Uli, selain kegiatan tadi, kita juga mempunyai kegiatan-kegiatan TNI Angkatan Laut yang telah dirangkum selama sepekan. Nah, ada apa aja itu Bella? Yuk kita lihat bersama yuk. Dalam rangka tahap persiapan penugasan Maritime Task Force UNIFIL 28M di Lebanon, helikopter Panther HS-4206 dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut dengan pilot Mayor Laut Pelaut Kuswoyo melaksanakan latihan terbang malam. Unsur helikopter yang berada dalam pembinaan operasi Skuadron 400 Wing Udara 2 Pus Penerbal ini akan bertugas selama 11 bulan dalam misi perdamaian dunia di bawah kendali operasi KRI Sultan Iskandar Muda 367. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan peduli bencana alam dari dermaga Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KRI Teluk Hading 538. Sebagai wujud rasa peduli kepada masyarakat yang sedang tertimpa bencana alam, baik di Mamuju, Sulawesi Barat dan di Kalimantan Selatan, Komandan Pasmar II, Brigjen TNI Marinir Ipung Purwadi, menyerahkan bantuan untuk korban bencana alam di Posko Bantuan Kemanusiaan Lantamal 5 Surabaya, di Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra yang jatuh pada 15 Januari 2021, Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut menggelar dialog kemaritiman bertajuk Membangun Budaya Maritim dan Kepemudaan Menuju Indonesia Hebat. Talkshow ini dilaksanakan di atas kapal Republik Indonesia Dewa Ruci yang sandar di dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta. Sejak terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan tanah longsor dan memutus akses jalan menuju kota Mamuju, Sulawesi Barat, sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono,
TNI Angkatan Laut bergerak cepat dengan mengirimkan berbagai personel maupun material. Kali ini 2 helikopter jenis AS-565 Panther dan Bell 412 yang onboard di KRI Dr. Suharto 990 dikirimkan guna mendukung Satgas Laut dalam melaksanakan misi kemanusiaan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan menerapkan protokol kesehatan, sebanyak 86 perwira remaja Korps Marinir mengikuti acara tradisi penerimaan yang diterima langsung oleh Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir Suhartono di depan gedung utama Markas Komando Korps Marinir, Jakarta Pusat. Untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Laut berhasil mendidik sebanyak 200 putra dan putri asal Papua dan Papua Barat menjadi prajurit TNI Matra Laut melalui pendidikan pertama Bintara dan pendidikan pertama Tamtama tahun anggaran 2020. Kedua program pendidikan yang dilaksanakan selama 6 bulan telah dinyatakan selesai setelah ditutup secara resmi oleh Komandan Satdik 3 TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Hendri Supriyanto di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya yang ditunjuk sebagai Posko 2 TNI Angkatan Laut untuk bantuan kemanusiaan kembali memberangkatkan 30 truk berisikan bahan bantuan bagi masyarakat korban bencana alam, khususnya yang berada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Mamuju, Sulawesi Barat, dengan menggunakan unsur TNI Angkatan Laut KRI Banda Aceh 593. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, memimpin secara langsung jalannya upacara pembukaan penerimaan calon peserta seleksi Bintara Prajurit Karir TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2021 yang berlangsung di lapangan apel Markas Komando Lantamal 13 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Kodiklatal, Komandan Satuan Tugas COVID-19 Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi Ketut Triwanto bekerja sama dengan PMI Cabang Surabaya melaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh Kesatrian Kodiklatal. Pos TNI Angkatan Laut Batu Licin yang merupakan posal di bawah jajaran Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal yacht asal Jerman yang sedang lego jangkar di perairan Pulau Suwangi. Ya Bella, itu tadi sekaligus menutup Navy Morning kita pada pekan ini. Ya, saya Bella, Dan saya Uli, sampai jumpa di pekan depan. Maritim Jaya, Indonesia hebat. Jala Seva, Jaya Mahir. justru di laut. Kita jaya. Terima kasih.